Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua hari ini? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Baiklah, untuk kelancaran kita hari ini ada baiknya sebelumnya kita berdoa dulu ya anak-anak. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita, seperti biasa Ibu ingin cek hadiran dulu ya, absen. Siapa yang nggak hadir ini? Hadir semua? Hadir, oke, pintar. Rajin-rajin semua ya anak Ibu. Bentar ya, Ibu cek absennya dulu, centang dulu. Oke, selesai. Kemudian, nah, mengingat kembali pelajaran kita yang minggu kemarin, Ibu ngasih kalian tugas loh. Untuk apa? Membantu Ibu di rumah, membantu orang tua di rumah. Nah, siapa yang udah? Ayo, tunjuk tangan. Siapa? Rizky. Rizky, oke. Bantu apa kemarin ibunya? Bantu bersihin got. Pinter, bersihin got. Bersihin gotnya bareng siapa? Bareng ayah. Oke, pakai apa bersihin gotnya? Pakai cangkul. Pinter, pakai cangkul. Berarti alatnya bersihin got apa? Cangkul. Kemudian siapa lagi? Ayo. Fitri, apa? Bantu ibu masak. Bantu ibu masak di mana? Di dapur. Oke, pakai apa aja? Masak apa aja? Masak nasi, pakai beras, pakai apa lagi? Pakai air. Kemudian bantu apa lagi Fitri ibunya? Masak sambal, pakai api kah? Apa pakai kayu? Oh, pakai kompor, pakai gas ya? Iya, pakai gas, pintar ya. Kemudian siapa lagi? Anita, bantu apa? Bantu ibu bersih-bersih rumah. Bantu bersih rumah. Bersih rumahnya pakai apa sayang? Pakai sapu. Apa lagi? Kemoceng, bersihin debu pakai kemoceng ya. Pinter, berarti semuanya membersihkan lingkungan, baik membantu orang tua kita di dapur, memasak tadi. Semuanya menggunakan apa? Alat. Alat itu apa? Adalah benda. Pinter. Oke, sekarang Ibu nanya lagi. Nah, di sekolah kalian kerjasama apa aja dari pagi tadi apa? Ayo, siapa yang tahu? Ayo. Oh, Wendy apa? Piket kelas tadi pagi. Pinter. Piket kelas untuk apa? Membersihkan kelas, merapikan kelas. Kemudian, nah, contoh yang pertama tadi ada teman kita Rizky membersihkan got, membersihkan pekarangan rumah, ada yang menyapu rumah. Nah, semua itu adalah bagian dari memelihara lingkungan. Pinter. Nah, sekarang coba kita buka buku IPS kita, halaman Oke, halaman berapa ini? Halaman 16, memelihara lingkungan. Nah, kenapa kita harus memelihara lingkungan? Karena untuk apa? Menjaga lingkungan kita tidak kotor. Nah, jika lingkungan kita kotor, maka apa yang akan terjadi? Yang pertama, lingkungan kita tidak sehat. Nah, jika lingkungan tidak sehat, apa yang akan terjadi? Maka akan mudah timbulkan penyakit. Contohnya kita ambil got ini. Kalau got tidak dibersihkan, maka di sana nanti akan bertumpuk sampah. Kalau hujan, maka akan menumpuk dan terjadi banjir. Juga akan menyebabkan bau busuk. Kemudian juga akan menjadi tempatnya sarangnya nyamuk. Nah, kemudian kalau sana itu terjadi, maka akan terjadi apa? Masyarakat kita akan mudah terkena penyakit. Contoh penyakitnya apa aja? Nah, diare kah, demam berdarah kah, dan segala macam. Nah, jadi sekarang udah paham ya kenapa harus bersih-bersih lingkungan, termasuk menyapu kelas kita. Kalau kelas kita tidak bersih, maka kita tidak akan nyaman untuk belajar, dan kemudian banyaknya debu di dalam kelas kita bisa menjadi apa? Sakit, flu, dan segala macamnya. Sudah paham ya kenapa harus bersih-bersih lingkungan? Oke, sekarang kita lanjut. Nah, yang tadi ada yang bersihin rumahnya pakai sapu, bersihin got pakai cangkul, bantu ibu masak di rumah, masak di dapur pakai gas, pakai air, memasak nasinya adalah beras. Nah, semua itu adalah apa anak-anak? Siapa yang tahu? Benda. Pinter. Kemudian, nah, dari benda-benda yang kita sebutkan tadi itu ada 3 macam benda. Pertama ada benda padat, ada benda cair, dan ada benda gas. Nah, benda padat yaitu adalah benda yang berwujud, wujudnya tetap, bervolume, dan kerapatannya tinggi. Nah, contohnya apa benda padat? Ayo, siapa yang tahu? Oke, Andi apa?
cangkul tadi, pinter. Terus juga ada sapu. Kemudian juga ada yang lainnya, mungkin tadi ada yang masak nasi pakai apa, magicom, itu benda padat, bentuknya padat dan tetap. Nah, contohnya apa lagi dalam kelas kita? Ada meja, kursi, kemudian ada apa lagi? Buku, ada penggaris, ada pena, ada pensil, ada meja, ada kursi, ada papan tulis. Semuanya adalah benda padat. Apakah bentuknya berubah-ubah? Tidak, tetap. Pintar. Kemudian, bisakah kita sentuh? Bisakah kita sentuh? Bisakah kita lihat? Bisa. Ini buku bisa kita sentuh. Roller ini bisa kita pegang. Pena ini bisa kita sentuh, bisa kita lihat. Nah, kemudian ada benda cair. Nah, benda cair ini tadi ada yang masak nasi. Pakai apa? Pakai air. Kemudian masak sambal. Menggorengnya pakai apa? Pakai minyak. Nah, ada minyak. Nah, ada air. Nah, benda cair itu apa? Benda cair itu adalah benda yang bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempatnya. Volumenya pun juga menyesuaikan tempatnya. Volumenya tidak berubah namun tetap mengikuti bentuknya, bentuk wadahnya. Nah, contohnya apa? Air ini. Air ini berbentuk seperti botolnya, dan seperti minyak ini juga berbentuk seperti wadahnya. Namun benda ini sama dengan benda padat. Bisakah kita pegang air ini? Bisa. Bisakah kita lihat air ini? Bisa. Nah, sudah paham kan anak-anak? Kemudian kita lanjut ke benda yang terakhir, yaitu ada benda gas. Nah, benda gas itu adalah benda yang bentuknya berubah-ubah dan dia sifatnya memenuhi ruangan atau tempatnya. Kalian bernapas pakai apa? Pakai oksigen? Oke, pintar, pakai oksigen. Nah, bisakah kalian lihat oksigen? Tidak. Bisakah kalian sentuh oksigen itu? Tidak. Contohnya angin. Bisakah kalian lihat angin? Tidak. Bisa disentuh? Tidak. Maka sifatnya itu bentuknya berubah, memenuhi ruangan atau tempatnya. Namun kita bisa merasakannya walaupun kita tidak bisa melihat dan menyentuhnya. Nah, benda gas yang sering kita gunakan sehari-hari selain oksigen apa? Yaitu gas. Nah, masak tadi menggunakan gas. Bisakah anak-anak sekalian melihat ujung gasnya? Tidak. Tapi terciumkah baunya? Tercium kan? Nah, pintar. Paham sampai di sini kan? Kemudian di buku kita matematika, di buku matematika kita, nah, buka halaman 44. Di sana ada tentang pengukuran. Tadi kita sudah ada menyebutkan beberapa contoh. Ada minyak, benda cair. Kemudian tadi kita juga ada menyebutkan pena, ada buku. Nah, semua ini adalah benda padat dan cair. Nah, sekarang tugas kalian adalah buka halaman 45. Nah, di sana ada contoh-contoh alat pengukuran. Yang pertama ada ruler. Ruler ini kegunaannya adalah untuk mengukur panjang benda. Nah, kemudian juga di sini Ibu juga bawa contoh yang lain nih. Ini adalah meter. Kegunaannya sama dengan meter. Nah, sekali lagi ulang ya. Ini ada penggaris atau ruler. Kemudian ini ada apa? Meter. Nah, semua ini digunakan untuk mengukur panjang. Nah, kita gunakan ini sesuai dengan benda yang akan diukur. Kenapa seperti itu? Contohnya pena. Kita bisa mengukurnya pakai penggaris ini. Tapi kalau seandainya kita mengukur kain atau seperti yang ada di lokal kita ini meja, nah kita menggunakan apa? Menggunakan meter ini untuk memudahkan kita mengukurnya. Dan kemudian di sini Ibu juga punya timbangan. Nah, timbangan ini digunakan untuk mengukur apa? Berat benda. Nah, contohnya apa mau diukur? Air. Nah, kelihatan kan beratnya? Kemudian apa lagi? Minyak. Bisa diukur beratnya? Bisa. Kemudian alat ukur yang terakhir. Nah, sesuai alat ukur yang terakhir kita itu ada apa? Jam. Jam untuk apa sayang? Untuk mengukur waktu. Sepertinya
Seperti apa? Nah, pagi ini kita mulai belajar jam berapa? Jam 8. Nah, kita bisa memakai jam. Kita belajar selama 1 jam. Nah, jam 8 sampai jam 9. Bagaimana kita bisa mengetahui jam waktu jam kita habis? Kita bisa melihat jam. Pintar. Kemudian kita buka buku halaman 44 tentang pengukuran. Nah, semua yang Ibu sebutkan tadi itu ada di halaman 44 ini. Nah, ini ya. Nah, kemudian baiklah. Sekarang buka buku yang belakangnya halaman 46. Nah, lihat kan anak-anak. Nah, sekarang di bawahnya ini ada latihan. Kerjakan latihan. Ibu kasih waktu selama 15 menit. Dimulai dari sekarang. Ayo semuanya buka buku latihan. Oke, udah selesai? Udah, ayo kumpulkan. Nah, Ibu periksa dulu ya. Andi, 100, pinter, betul semua, udah paham berarti ya. Kemudian ini ada Fitri, 60, kenapa ini sayang? Ada yang belum mengerti? Oke, nanti kita ulas balik lagi ya, biar lebih paham. Kemudian, yang lainnya, oke, pintar semua anak Ibu. Ada yang 80, ada yang 100, oke, udah. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, kita ulang ya lagi apa yang sudah kita pelajari tadi. Pertama tadi ada apa tentang memelihara lingkungan. Untuk apa kita harus memelihara kebersihan lingkungan? Agar lingkungan kita bersih, agar lingkungan kita sehat. Nah, kalau seandainya lingkungan kita kotor, maka apa yang terjadi? Lingkungan kita tidak nyaman, tidak sehat, maka akan menimbulkan penyakit. Pintar. Kemudian ada apa tadi? Ada benda. Benda apa aja sayang? Padat, cair, dan gas. Padat itu apa? Benda yang wujudnya tidak berubah, volumenya juga tidak berubah, dan bisa apa? Bisa kita lihat, bisa kita sentuh. Contohnya apa? Buku ini bisa dipegang, bisa dilihat, bisa. Kemudian bentuknya berubah? Tidak. Kemudian apa lagi sayang? Benda cair. Benda cair adalah benda yang apa? Wujudnya sesuai dengan wadahnya atau bentuknya sesuai dengan wadahnya. Dan dia menempati wadah tersebut. Bendanya bisa dilihat? Bisa. Bisa disentuh? Bisa. Ini dia contohnya. Kemudian contohnya apa tadi? Air dan minyak dan lain-lain. Kemudian apalagi? Benda gas. Benda gas itu adalah benda yang menempati ruang. Wujudnya berubah-ubah. Bisa kita lihat? Tidak. Bisa kita sentuh? Tidak. Bisa kita rasakan? Bisa dong, karena kita bernapas menggunakan oksigen, udara. Nah, kemudian anak-anak tadi juga apa? Masak pakai gas. Bisa dirasakan gasnya, bisa dicium baunya, tapi tidak bisa disentuh, tidak bisa dilihat. Nah, pintar ya semuanya, udah paham? Oke, paham. Kemudian untuk PR besok, Ibu kasih untuk dikumpulkan minggu besok ya. Ibu kasih halaman buku matematikanya ya, halaman 47. Di sana ada 10 buah soal, kalian kerjakan dengan baik. Oke, cukup sekian untuk hari ini. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you minggu depan.